Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Gedung Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta. Beliau Mas Wiwi. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari sini berapa lama Mas? 8 jam. 8 jam dari Jakarta, saya 8 jam. Jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja. Jauh-jauh. Pengen nyobain rasanya hapus tato. Iya. Coba ingin mencari suasana yang berbeda. Gimana Mas? Sakit nggak dihapus tatonya? Lumayan ya, karena saya juga ini kan baru beberapa kali. Jadi masih berasa. Mungkin sakitnya itu masih dirasakan. Beradaptasi dengan sakitnya. Kenapa kok tiba-tiba mendadak ingin dihapus bahkan semuanya? 3 tempat ya, tangan, lengan sama punggung belakang. Iya. Jadi dulu tato itu saya anggap ini karena saya dulu punya rasa minder terhadap diri saya sendiri ya. Jadi saya anggap saya pengen tambahin apa ya, pernak-pernik apa gitu, hiasan apa gitu supaya saya terlihat lebih keren, rasanya ya supaya terlihat lebih keren gitu. Nah akhirnya ya sudah, saya lihat orang-orang, saya salah pergaulan, salah tempat, salah tempat gigs gitu. Jadi akhirnya melihat teman-teman pergaulan punya tato, saya lihat kok orang punya tato jauh lebih keren gitu ya. Apalagi saya tampaknya kan kayak koko Korea gitu kan, nggak ada sangar-sangarnya gitu kan. Saya pengen orang lihat tato sangar gitu, kayak keren gitu ya. Ya sudah, itu akhirnya titik saya untuk memutuskan pengen tato gitu. Akhirnya ya sudah, buatlah tato di tangan gitu. Dan setelah tercipta, setelah punya tato di satu sisi di awal itu, saya benar-benar merasa keren. Tapi itu saya tahu itu hanya sugesti yang nggak jelas, yang nggak benar ininya. Cuman saya hanya merasa oh iya keren ya punya tato. Akhirnya tambah lagi, pengen lagi, karena merasa keren gitu. Tapi sebenarnya nggak ada keren-kerennya gitu. Nah akhirnya dulu saya juga belum mengerti kebenarannya tidak boleh bertato dan lain sebagainya. Akhirnya setelah kebetulan saya mualaf, jadi saya berpindah masuk kembali ke muslim. Setelah saya di muslim mengerti kalau memang tato itu tidak boleh, ya sudah, saya tidak menambahnya. Tapi rasa inginnya masih ada, saya pengen gitu, cuma karena agama nggak boleh, ya sudah saya tahan. Tapi minimal saya nggak menghapus yang sudah ada, karena saya masih merasa keren gitu. Nah tapi pada satu titik saya mulai lihat beberapa postingan di sosial media tentang hukum tato, tentang bicara tato dan sebagainya. Ini mulai mengusik pikiran saya, karena satu sisi saya juga semakin ingin hijrah jauh lebih baik ya, pengen jauh lebih dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Kemusliman saya mulai sedikit jauh lebih matang. Lalu saya baru memikirkan ini. Saya pikir udahlah, keren nggak penting lah gitu. Yang penting saya bisa mendapatkan ridhonya Allah gitu loh atas hidup saya gitu. Ngapain keren tapi ridho Allahnya nggak ada gitu. Nah saya baru akhirnya bertanya kepada orang yang jauh lebih mengerti tentang tato. Nah saat saya ngobrol dengan orang tersebut, dia tidak memberikan saya dalil sohi, memberikan ayat-ayat Al-Quran yang gimana-gimana. Dia cuma menjelaskan saya seperti ini. Andai kata kamu adalah seorang arsitektur, kamu bangun satu rumah, kamu sudah desain begitu bagus, indah dan luar biasa, masterpiece-nya kamu sudah bikin, kamu sudah cat temboknya dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya cat tembok Anda dengan bolpen. Saya coret-coret, kamu marah nggak kira-kira? Kamu kesel nggak sama saya? Nah, kurang lebih seperti itu. Tubuhmu ini, jadi triggernya adalah seperti ini. Orang tersebut bilang sama saya seperti ini. Tubuhmu ini adalah desain ataupun masterpiece yang Allah sudah ciptakan, seni terindah yang sudah Allah ciptakan. Lalu kamu tempelin tuh dengan tompel-tompel yang nggak jelas gitu loh. Kamu coret-coret seni yang terindah itu, kira-kira Allah marah nggak? Kira-kira Allah seneng nggak gitu? Nah, di situ mulai jadi satu gamparan keras buat saya, yang akhirnya saya memutuskan, oh iya, saya ingin
saya ingin niat untuk menghilangkan tato ini. Jadi saya sudah anggap nggak ada keren-kerennya lagi gitu loh. Nah benar-benar saya bilang sama istri saya bilang saya mau hapus tato ini secara bersih. Cuma saya nggak tahu wadahnya. Lalu saya baru mencari wadahnya, tempat menghapus tatonya. Dan Mas Wiwi ini bukan hanya jauh-jauh datang ke Jogja ke Mu'alaf Center Yogyakarta hanya untuk menghapus tatonya. Bahkan beliau datang ke sini untuk belajar menghapus tato, jadi eksekutor, karena di tempat beliau tinggal di masjid dekat Masjid Asidik di Cikeas. Ada wadahnya juga. Ya, ada mesin di sana. Beliau belajar untuk menghapus. Semoga dipermudah Allah. Amin. Ada pesan-pesan untuk teman-teman hijrah yang bertato atau yang berhijrah? Oke. Mungkin pesan yang sama seperti apa yang saya dapat. Kalau memang kalian menganggap tato itu keren, tato itu bagus buat di tubuh kita, percayalah kalau kita ini adalah seni yang terindah yang Allah sudah ciptakan gitu. Jadi sudah seni yang paling keren yang Allah sudah ciptakan. Saat kita rusak tubuh kita dengan tato, dengan banyak tambahan-tambahan di dalam tubuh kita sedang membuat Allah sedih gitu, karena apa yang sudah masterpiece yang diciptakan kita rusak gitu. Nah, saya juga nggak mau bicara soal dalil sholat nggak sah dan lain sebagainya. Ya itu akan menyusul, tapi triggernya yang mungkin saya bisa sampaikan adalah jangan rusak seni yang terindah yang pernah Allah ciptakan dari tubuh kita ini. Jadi kalau kita sudah niat, saya sendiri saya bilang saya niatkan sampai bersih. Belum bersih kembali, belum bersih datang lagi, sampai bersih. Minimal kita sudah berikhtiar untuk mengembalikan. Terlepas ridho Allah terima atau tidak itu bukan urusan kita, ikhtiar aja dulu. Ya, untuk teman-teman yang ingin hapus tato bisa hubungi kami di Mu'alaf Center Yogyakarta dengan membawa persyaratan medikal bebas HIV, diabetes dan hepatitis C. Itu wajib. Untuk setoran Ar-Rahman kita mudahkan, langsung datang dulu saja, yang penting membawa 3 persyaratan itu. Siapapun kalian di masa lalu kita dampingin insya Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.